Halo, selamat pagi teman-teman semua. Baik lagi dengan gue Om Ardi Gendut. Ya pagi ini ya mohon maaf teman-teman saya, gue ucapin mohon maaf banget ya. Karena kemarin kan gue bilang Jumat, mudah-mudahan ada kur dan sampai pagi ini sih belum ya. Ini update kur aja ya. Ya mohon maaf sekali kalau memang saya salah prediksi atau gimana. Karena memang kan saya juga terinfo dari orang-orang yang kompeten di bidang tersebut. Jadi ya saya juga menunggu lah intinya ya. Kalau memang belum sampai ke belum ini, ya saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu, saya dengar, saya bukan PHP, tapi memang misalkan di sistem juga sampai sekarang pagi ini belum bisa kebuka juga. Tapi gini sih teman-teman ya, kalau beberapa bank kan teman-teman juga dilihat di komen kan BSI udah mau terima, BNI udah mau terima. Ya sebenarnya kalau mau ngajukan sih sebenarnya sekarang-sekarang juga ajukan aja, kan proses juga masih panjang ya. Nah yang saya sesalkan mungkin beberapa pegawai bank mungkin bilang kur nggak ada ini tanggal bulan 6 gitu. Ya itu kadang-kadang kan bikin resah orang-orang juga ya nggak. Ya bikin resah orang-orang jadi seakan-akan apa yang kita sampaikan di sini kok bertolak belakang sama yang di sana katanya nggak ada bulan 6 gitu. Ya itu ya sekali lagi itu lebih ke personalnya ya. Kalau yang saya tahu kan di tempat saya ya, seperti itu. Harusnya kalau tempat saya yang bank yang nggak terlalu besar aja ada masa yang bank yang jauh lebih besar bilang nggak ada kan kayaknya nggak inilah gitu ya. Oke, mengenai oke lah sekarang materi lah sedikit lah ya mengenai eh, jaminan dan usaha mana yang dilihat sama bank, mana yang diutamakan. Sebenarnya kalau yang pertama dilihat tetap saja usaha ya teman-teman ya. Kemudian jaminan ya enggak. Tapi ini sebenarnya udah pernah gue bahas sih. Tapi ya keduanya saling mengcover kok dalam artian gini, kita kunjungan, usahanya bagus, usahanya gede, usahanya bukan gede sih, cukup lah dengan permohonannya, sesuai dengan permohonannya, habis itu baru lihat jaminan, ya enggak? Kalau jaminan cukup sesuai, kita sesuai harapan. Kalau misalkan ternyata jaminannya agak di bawah, ya kita mungkin turunkan kreditnya. Tapi kalau bahkan kalau jaminannya tiba-tiba nggak ada akses, misalkan jaminannya helikopter tengah-tengah sertifikat kan kita kan harus ada akses jalan ya secara sertifikat. Kalau misalkan jaminannya ternyata di tengah-tengah sertifikat lain, itu usahanya sebagus apapun bisa nggak jadi tuh kreditnya misalkan seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa bilang oh berarti jaminan lebih penting dong Pak. Enggak. Memang pertama dilihat usaha, kedua jaminan. Tapi dua-duanya itu ya saling mengcover sebenarnya ya. Patokannya yang mana? Patokan yang pertama usaha. Tapi jaminan itu juga bisa dipatokan. Kalau jaminan itu ternyata jelek sekali, bukan jelek sekali. Posisinya memang tidak berfungsi sebagai jaminan. Misalkan tengah-tengah ini tengah-tengah sertifikat atau misalkan jaminannya kalau saya pribadi ya di bawah sutet misalkan kan, waduh di bawah sutet kayaknya gimana gitu kan atau di bawah tebing gitu kan kadang-kadang saya nilai juga atau jaminan misalkan yang atapnya segaris dengan jalan raya gitu. Saya sih kurang minat ya dalam artian seperti itu ya. Atau jaminannya kendaraan bermotor yang di bawah tahun 2018 misalkan yang umur ekonomisnya sudah nggak ada kayak seperti itu kan ya. Jadi dibilang yang mana yang diutamakan, dua-duanya diutamakan. Cuman yang jadi patokan pertama kali usaha, kedua jaminan. Ujung-ujungnya dua-duanya dinilai mana yang paling kecil kreditnya di antara dua tersebut ya nggak? Oh, yang paling kecil ya, karena bank tetap mencari risiko yang terendah. Ya, usahanya gede, jaminannya besar, kasih besar. Usahanya besar, jaminannya kecil, ya kita kasih kecil kan gitu. Usahanya kecil, jaminan besar, kita kasih kecil gitu. Selama ada yang kecilnya, yang paling kecil di antara dua hal ini, jaminan sama usaha, tetap kita ambil yang paling kecil. Wah gitu, bang jahat banget ya. Bukan kayak gitu. Tapi memang kan ada resiko yang harus ditanggung bank. Kalau misalkan ada sesuatu hal prestasi yang terjadi kecuali memang kayak kurs mikro sampai 100 juta yang memang tidak diberlakukan jaminan tambahan itu beda cerita ya itu kan program tapi ini kita bicara kredit normal yang berlaku di perbankan ya bank tetap melihat dari dua hal ini yang mana yang paling kecil ya, itu saja memang artinya apa semakin kecil resiko bagi bank semakin bagus kan seperti itu berbeda dengan nasabah inginnya kan pengen yang paling besar ya
wajar, kita kita wajarin kok ya nggak? Toh kita juga sebenarnya kita pengen ngambil yang paling optimal sih, bukan yang paling kecil juga. Kalau kalau paling kecil ya, tapi yang kira-kira kecilnya tuh seberapa kecil kan bisa terukur ya. Kita yang paling optimal, artinya apa? Bank aman, teman-teman juga dapat sesuai dengan yang diperlukan kan ya enggak? Karena apa? Bahaya sekali kalau kita ngasih kredit terlalu kecil juga. Kenapa? Khawatirnya teman-teman jadi pinjam ke tempat lain ya enggak? Bahaya loh kita ngasih kredit terlalu kecil. Teman-teman pasti kurang ngambil ke tempat lain, ngambil ke tempat lain. Akhirnya ujung-ujungnya cicilan makin gede, makin gede, makin gede. Teman-teman sendiri yang akhirnya ujungnya nggak bisa bayar. Itu resikonya kalau ngasih kredit terlalu kecil. Sama halnya kita ngasih kredit terlalu besar juga sama ya. Artinya teman-teman juga tetap nggak bisa bayar. Seberapa salah ya. Namanya juga kredit ya. Kredit itu vitaminnya nggak. Kebanyakan penyakit, kekecilan nggak ngaruh. Malah jadi penyakit lagi juga. Seperti itu. Ya paling itu yang bisa gue sampaikan pagi ini ya. Mohon maaf ya teman-teman mengenai pemberitahuan KUR memang belum bisa sih sampai pagi ini ya. Kemarin juga di tempat lain juga gue tanya di bank sebelah juga belum ya. Padahal kita juga kan sudah dijanjikan juga kan sama orang-orang. Itu aja guys yang bisa gue sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi.